أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Taufik Warman Mahfuz LC MTHI, yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Palangkaraya semester 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Muhammad Syarif Adi Pramana, untuk menyampaikan suatu metode pembelajaran Al-Quran yang ada di Indonesia, yaitu metode Jibril. Sebelum kita masuk ke pembahasan metode Jibril, kita harus tahu apa itu metode terlebih dahulu. Metode adalah suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berasal dari dua kata, yaitu meta, yang berarti melalui, dan hodos, yang berarti jalan atau cara. Metode Jibril adalah suatu metode yang berupa talqin taklid atau menirukan, yaitu santri menirukan bacaan gurunya sebagai sumber belajar atau pusat informasi. Pada dasarnya, istilah metode Jibril ini digunakan sebagai nama dari metode pembelajaran Al-Quran yang ada di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari, Malang, Jawa Timur adalah dilatar belakangi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh Malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Jadi, implementasi dari metode Jibril ini adalah pelaksanaan pembelajaran metode membaca Al-Quran dengan cara menirukan bacaan guru sebagai sumber pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Menurut Kiai Haji Muhammad Basori Alwi sebagai pencetus metode Jibril, bahwa teknik dasar metode Jibril bermula dengan membaca satu ayat atau waqaf, lalu ditirukan oleh seluruh orang yang mengaji. Guru membacakan 1-2 kali lagi, yang masing-masing ditirukan oleh orang-orang yang mengaji. Kemudian, guru membaca ayat atau lanjutan ayat berikutnya dan ditirukan kembali oleh semua orang yang hadir. Begitulah seterusnya, sehingga mereka dapat menirukan bacaan guru dengan pas. Dengan demikian, guru dituntut profesional dan memiliki kredibilitas yang mumpuni di bidang pembelajaran Al-Quran dan bertajwid baik dan benar. Jadi, metode Jibril adalah salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang bertujuan agar santri membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yakni sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tartil, dan melalui 2 tahapan, yaitu tahqiq dan tartil. Kemudian guru membaca 1 ayat atau waqaf dan santri menirukan bacaan gurunya. Lalu, bagaimanakah sejarah dari metode Jibril itu sendiri? Metode Jibril menurut Ki Haji Muhammad Basori Alwi diadopsi dari Imam Al-Jazari. Dikisahkan ketika Imam Al-Jazari berkunjung ke Mesir, dia diminta untuk mengajar Al-Quran kepada masyarakat. Karena banyaknya orang yang mengaji, beliau tidak mengajar mereka satu persatu, melainkan dengan menunjuk satu orang untuk membacakan suatu ayat, kemudian ditirukan oleh semua orang. Selanjutnya, giliran orang yang di samping orang pertama membaca ayat berikutnya, kemudian ditirukan yang lainnya.
Begitu seterusnya, hingga semua orang kebagian giliran membaca. Dengan demikian, secara langsung terjadi proses tasih atau membenarkan bacaan yang salah, dan waktu pembelajaran berlangsung efisien. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan tentang karakteristik metode Jibril. Di dalam metode Jibril itu sendiri terdapat dua tahap, yaitu tahqiq dan tartil. Adapun tahap tahqiq adalah tahap pembelajaran Al-Quran dengan pelan dan mendasar. Tahap ini dimulai dengan pengenalan huruf dan suara hingga kata dan kalimat. Tahap ini memperdalam artikulasi atau pengucapan terhadap sebuah huruf dengan tepat dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat huruf. Yang kedua yaitu tahap tartil. Tartil adalah pembelajaran membaca Al-Quran dengan durasi sedang, bahkan cepat sesuai dengan irama lagu. Tahap ini dimulai dengan pengenalan sebuah ayat atau beberapa ayat oleh seorang guru. Kemudian guru tersebut membacakan, lalu ditirukan oleh para santri secara berulang-ulang. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang langkah-langkah penerapan metode Jibril, kita harus tahu tujuan interaksional umum dan khusus dari metode Jibril itu sendiri. Tujuan interaksional umum dari metode Jibril adalah santri mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Adapun tujuan interaksional secara khusus diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, santri mampu mengenal huruf, menghafalkan suara huruf, membaca kata dan kalimat yang berbahasa Arab, serta membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian santri mengetahui dan memahami teori ilmu tajwid secara mendalam. Dan yang ketiga, santri mampu mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid dan artikulasi yang benar dan suara yang keras. Artinya, dapat terdengar oleh orang lain. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan metode Jibril adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah persiapan. Di antaranya menyiapkan materi yang akan disampaikan melalui mind map dengan tujuan agar santri mudah dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian menyiapkan ide-ide khusus untuk materi yang akan dipahami. Kemudian menyiapkan ide-ide khusus untuk materi yang sulit dipahami dengan tujuan agar santri mudah memahami maksud dari suatu materi. Kemudian menyiapkan ayat-ayat pilihan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menyiapkan posisi duduk bagi santri agar santri dapat melihat bagaimana cara guru membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian langkah penyajiannya, pada tahap tahqiq, guru mengenalkan materi dasar, yakni dimulai dengan pengenalan huruf dan suara sampai kata dan kalimat. Tahap keduanya, pada tahap tartil, guru mengenalkan hukum-hukum tajwid, berikut prakteknya melalui mind map. Dan langkah yang ketiga, guru melatih santri agar mampu membaca Al-Quran dengan durasi lambat, sedang, bahkan cepat, sesuai dengan irama lagu pada ayat-ayat pilihan yang mengandung hukum tajwid yang sedang dibahas dengan cara guru membacakan beberapa ayat, kemudian ditirukan oleh para santri secara berulang-ulang. Kemudian pada tahap tindak lanjut, yang pertama, guru menunjuk salah satu santri untuk mempraktekkan bacaan yang telah dicontohkan. Kemudian santri lainnya hanya memberikan koreksi apabila terdapat bacaan yang keliru atau salah. Kemudian yang kedua, santri menyetorkan bacaan yang sudah dibacakan dan dicontohkan oleh gurunya. Yang ketiga, guru melaksanakan tes formatif terhadap santri terkait materi yang telah disampaikan. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode Jibril ini. Di antaranya adalah, saya sebutkan dulu kelebihannya. Kelebihan dari metode Jibril ini
metode Jibril mempunyai landasan teoritis yang ilmiah berdasarkan wahyu, serta sesuai dengan teori-teori metodologi pembelajaran. Kemudian, metode Jibril lebih memprioritaskan penerapan ilmu tajwid, sehingga santri diharapkan mampu memahami dan menerapkan ilmu tajwid baik secara teoritis maupun praktis. Dan yang ketiga, metode Jibril bersifat fleksibel, kondisional, dan mudah diterapkan oleh guru sesuai dengan potensi yang ada, situasi, dan kondisi pembelajaran. Sehingga metode ini dapat leluasa diterapkan di berbagai lembaga pendidikan formal maupun informal. Adapun kekurangan dari metode Jibril ini adalah yang pertama, metode Jibril sebagai metode pembelajaran Al-Quran masih kurang dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang kedua, penggunaan metode Jibril dalam pembelajaran Al-Quran dapat menyebabkan kebosanan dan kekakuan apabila tidak diselingi dengan model pembelajaran yang menyenangkan lainnya. Lalu, bagaimana contoh penerapan dari metode Jibril tersebut? Simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Demikian materi tentang metode Jibril ini telah saya sampaikan. Apabila selama dalam penyampaian terdapat khilaf, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dapat mengambil berkah dari apa yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.